Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jumin Berbeda. Pada video kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang pemrograman Python, dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas mata kuliah struktur data eh, di kampus saya. Selanjutnya, sepanjang video ini ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada revisiting basic dan advanced atau versi lebih lanjutnya. Di revision basic ini atau pengenalan dasar ini, saya akan membahas tentang pattern object dan identifier, kemudian sequence type yaitu berupa list, tuple, set, dan string. Kemudian ada dictionary class, kemudian operator of sequence and dictionaries, kemudian polymorphism fungsi, dan bagaimana cara kita menulis dan membaca file Python ini. Selanjutnya di tingkatan lebih lanjut, saya akan membahas tentang exception handling atau pengecualian penanganan. Kemudian kita akan membahas tentang iterator dan generator. Kemudian ada Python convenience dan scope serta namespace. Langsung saja kita lanjut pada pengenalan mengenai bahasa pemrograman Python ini. Di sini jelaskan bahwa mengapa kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya menggunakan bahasa pemrograman Python pada video ini. Jadi ada beberapa alasan. Jadi bahasa pemrograman Python ini adalah bahasa pemrograman yang menggunakan interpreted, kemudian didesain untuk keterbacaan yang tinggi dan sangat cepat untuk proses prototyping dan untuk memproduksi software development yang siap digunakan. Oke, jadi perlu kita ketahui bahwa bahasa pemrograman Python ini adalah bahasa pemrograman yang cukup populer pada saat ini, yang dimana bahasa ini pertama kali dibuat oleh Guido van Rossum dan dirilis pada tahun 1991 lalu. Kemudian bahasa pemrograman ini bisa digunakan untuk pengembangan web, di mana digunakan presisi servernya, kemudian bisa digunakan juga untuk pengembangan perangkat lunak, bisa digunakan untuk menyelesaikan operasi matematika, dan juga menjalankan script system. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh bahasa pemrograman Python ini. Yang pertama, Python dapat digunakan untuk di sisi web server untuk membuat aplikasi web. Kemudian Python dapat digunakan bersama perangkat lunak untuk membuat alur kerja. Python juga dapat terhubung ke sistem database yang dapat membaca dan memodifikasi file. Kemudian Python juga dapat digunakan untuk menangani data besar dan melakukan operasi matematika yang kompleks dan rumit. Selanjutnya, Python juga dapat digunakan untuk pembuatan prototipe cepat dan untuk pengembangan perangkat lunak yang siap diproduksi seperti mana saya jelaskan pada awal tadi. Selanjutnya ada beberapa alasan mengapa kita menggunakan bahasa pemrograman Python ini. Yang pertama, bahwa Python ini dia bekerja pada berbagai platform seperti Windows, Mac, Linux, dan lain-lain. Kemudian Python ini memiliki sintaks yang sederhana, di mana sintaksnya itu mirip dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, penulisan bahasa pemrograman ini, jadi bahasa pemrograman Python ini dia
penulisannya lebih pendek dibandingkan bahasa pemrograman lain. Kemudian dia berjalan di interpreter sehingga kodenya bisa dieksekusi sesaat setelah dia dituliskan. Oke, selain itu Python juga dapat ditangani dengan cara prosedural. Eh, Cara ini berorientasi objek dan secara fungsional. Lanjut, jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai bahasa pemrograman Python ini, bahwa versi yang kita gunakan pada saat ini yaitu Python versi 3, di mana versi sebelumnya yaitu Python versi 2. Namun Python versi 2 ini meskipun tidak diperbaharui dengan beberapa pengembangan, tapi sudah cukup populer pada masanya. Kemudian kita bisa menggunakan IDE untuk menuliskan kode pemrograman Python ini, di mana contoh IDE ini seperti PyCharm, Ellipse, Jupyter. Selain itu Python ini juga mempunyai IDE sendiri, di mana pada IDE Python itu kita bisa menuliskan kode Python dan menjalankannya juga. Jadi kesimpulannya ada beberapa keunggulan bahasa pemrograman Python jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Jadi yang pertama itu bahasa pemrograman Python ini dirancang untuk mudah dibaca, memiliki beberapa kemiripan dengan bahasa Inggris, dan bisa menjalankan operasi matematika. Selain itu bahasa pemrograman Python dia menggunakan baris untuk menyelesaikan suatu perintah. Jadi berbeda dengan bahasa pemrograman lain yang sering menggunakan titik koma atau tanda kurung. Selain itu bahasa pemrograman Python dia mengandalkan identasi, menggunakan spasi untuk menentukan cakupan seperti ruang lingkup, loop, fungsi, dan kelas. Kemudian bahasa pemrograman Python ini dia lebih sering menggunakan tanda kurung kurawal untuk tujuan mengenali ruang lingkup, loop, fungsi, dan kelas tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis dan di mana kita akan menulis program Python ini. Jadi di sini dicontohkan bahwa kita bisa menulis kode pemrograman Python ini di Google Colab dengan cara membuat file notebook baru, di mana file notebooknya itu yaitu file Python 3. Jadi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai Google Colab ini, teman-teman bisa mempelajarinya langsung dan mencarinya di Google. Selain menggunakan Google Colab, di sini juga dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan IDS Python, di mana itu akan menjadi lebih baik. Namun pada video kali ini saya akan menggunakan sebuah kode editor yang bernama yaitu Visual Studio Code. Jadi di sini saya sudah mempunyai satu folder bernama tugas struktur data, di mana semua file-file Python di sini, file-file Python pada video ini saya akan simpan dalam folder ini. Caranya, kita akan membuat file baru, misalnya dengan nama filenya itu coba, kemudian ekstensinya itu py. Kemudian untuk menguji bahwa Python ini dia penulisannya lebih ringkas dibandingkan bahasa pemrograman lain, di sini saya akan mencoba menuliskan bagaimana Python bisa mengeksekusi program walaupun dengan sintaks yang sederhana. Jadi itu saya print, kemudian dalam kurung, dan diawali dengan tanda string. Kemudian di sini misalnya row out.
Jadi pada bahasa pemrograman Python ini dia tidak memerlukan titik koma, dan setelah perintah yang diberikan seperti ini maka dia bisa di run. Jadi kita run saja. Nah, setelah di run maka akan keluar outputnya sesuai dengan yang kita tuliskan di sini, hello world. Oke, selanjutnya kita lanjut pada materi pembahasan tadi. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan bahasa pemrograman Python. Namun sebelum itu, untuk mengecek versi Python yang kita miliki, jadi kita bisa mengklik Windows R, kemudian kita Windows R, dan kita tuliskan di sini cmd. Kita enterkan. Lalu di sini kita tuliskan perintah Python min version. Enter. Di sini saya memiliki Python versi 3.12.2. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki Python versi 3 ini, teman-teman bisa mendownloadnya di situs www.python.org di sini. Oke, kemudian pik download. Ada di sini ada tombol untuk mendownload file Python-nya. Jadi karena saya sudah mendownload file Python ini, maka saya tidak akan membahas tentang langkah-langkah mendownloadnya. Jadi kita langsung ke pada materi yang tadi. Jadi tadi kita sudah sampai pada pengenalan bahasa pemrograman Python. Jadi di sini jelaskan bahwa bahasa ini dia dalam menjalankannya itu menggunakan interpreted, di mana tadi kelebihannya bahwa setelah kita menuliskan baris programnya, maka programnya bisa dijalankan pada saat itu juga. Kemudian pada bahasa pemrograman Python, tanda pagar itu digunakan untuk menuliskan komen. Jadi kita akan mencobanya. Kita pergi ke IDE atau Visual Studio kita, lalu tuliskan di sini komen. Misalnya sebelum memprint hello world ini, saya akan memberikan komen bahwa kita akan mencetak hello world. Kemudian ketika kita jalankan, maka komennya di sini tidak akan dieksekusi oleh interpreter, sehingga dia itu akan diabaikan. Yang akan dijalankan adalah perintah-perintah baris perintah selain komen yang kita tuliskan. Kita lanjut. Selanjutnya sini jelaskan bahwa kita bisa menggunakan strip 2 sebanyak 3 kali, dan untuk menuliskan multiline command. Jadi multiline command di sini dia komennya bukan hanya satu baris, tetapi melainkan 2 atau lebih barisnya. Dia diawali dengan strip 2 sebanyak 3 kali dan diakhiri dengan strip 2 sebanyak 3 kali juga, atau diawali dengan strip 1 sebanyak 3 kali atau diakhiri dengan strip 1 sebanyak 3 kali juga.
Jadi kita akan mencobanya. Kita pergi ke ide kita. Nah, misalnya di sini kita tuliskan, misalnya eh, kita awali dengan strip 3 terlebih dahulu. Nah, sini karena saya menggunakan editor, maka dia akan otomatis menuliskan eh, strip penutupnya. Nah, di sini misalnya kita menuliskan ini, kemudian kita enter adalah enter lagi. Ini adalah multi line comment. Oke. Jadi di sini walaupun dia punya 5 baris, tetapi dengan menggunakan strip 2 sebanyak 3 kali ini, dia akan membaca semua komennya dari semua barisnya, dari baris di awal diletakkan strip 3-nya, strip 2-nya sebanyak 3 kali, dan pada akhirnya. Nah, jadi dia berbeda dengan ketika kita menggunakan pagar. Ketika menggunakan simbol pagar, maka kita setiap barisnya kita harus menuliskan pagar terlebih dahulu, lalu kita tuliskan komen. Misalnya ini. Jadi dia begini. Jadi ketika kita tidak menuliskan pagarnya, maka ini akan dianggap sebagai eh, baris kode yang akan nanti ketika kita jalankan akan dieksekusi oleh interpreter. Dan ketika misalnya kita jalankan seperti ini, maka dia akan mendefinisikan sintas error di sini, bahwa sintas ini tidak valid. Jadi agar dia tidak terjadi error, jadi kita komentarkan saja. Lalu kita jalan kembali. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semua baris, baik yang menggunakan pagar maupun yang menggunakan strip 2 sebanyak 3 kali ini, akan diabaikan oleh interpreter. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bisa menggunakan slash untuk menuliskan komen selanjutnya di multiple lines, di baris yang banyak. Oke, langsung saja kita praktikkan. Oke, jadi contohnya itu apabila kita ingin menuliskan memprint ini adalah multi-line comment dengan misalnya 5 baris seperti ini untuk outputnya nanti, maka kita bisa menggunakan slash tadi. Caranya kita lihat tulisannya di sini, misalnya kita bisa aja kita pastikan di sini. Nah, komentar ini kita hapus saja. Oke, jadi ketika seperti ini maka kita jalankan, hasilnya dia error. Nah, jadi supaya outputnya nanti ini itu ada baris pertama adalah baris kedua, multi baris ketiga, dan seterusnya, maka kita harus menggunakan tanda slash. Jadi kita kembali terlebih dahulu, kita tulis di sini slash m plus n lagi slash n.
kita menggunakan slash. Jadi kita akan coba running bagaimana kasusnya. Jadi seperti ini. Jadi setelah kita running, maka dia akan membentuk setiap kata akan membentuk baris baru dan kita pisahkan dengan slash n. Dia membentuk. Untuk merapikannya kita lihat terlebih dahulu. Kemudian juga ini. Jika kita running maka hasilnya akan lebih rapi. Kita lanjut pada selanjutnya. Oke, sini bahwa jelasin bahwa kita bisa memblokir tab yang terdapat pada dengan menggunakan kontrol struktur, sebuah kontrol struktur. Kemudian di sini jelasin bahwa semua dasar dari semua tipe data di bahasa pemrograman Python itu dia berorientasi bahasa berorientasi objek juga kelas. Oke, selanjutnya kita akan melangkah pada materi identifier atau yang menjelaskan bahwa identifier are variable names, bahwa identifier itu adalah nama variabel di mana nama variabel digunakan untuk memberikan nama pada variabel yang kita buat nanti ketika menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini menjelaskan bahwa identifier are variable name, case sensitive. Sensitif artinya adalah bahwa dia sensitif terhadap huruf besar dan huruf kecil. Jadi ketika kita menggunakan kita mendefinisikan sebuah variabel di mana variabel pertama menggunakan huruf besar dan variabel kedua menggunakan huruf kecil, maka dia Python pemrogramannya akan menganggap bahwa kedua variabel itu bahwa sebagai variabel yang berbeda. Dia tidak menganggapnya sebagai variabel yang sama. Kemudian identifier ini bisa combination of letters. Kita bisa menggunakan beberapa kombinasi seperti numbers atau numerik dan juga underscore. Selanjutnya, Python identifier is most similar to a reserved variable in Java or a pointer variable in C++. Jadi bahwa katanya bahwa Python identifier ini dia sedikit mirip dengan variabel referensi pada Java dan variabel pointer pada C++. Each identifier is implicitly associated with the memory address of the object to which it refers. Jadi dijelaskan bahwa setiap kali kita mengidentifikasikan variabel, maka secara implisit dia akan terkait dengan sebuah penyimpanan alamat dari objek itu di mana objek itu dirujuk. Selanjutnya, Python is a dynamical typed language as there is no advanced declaration associating an identifier with a particular data type. Jadi jelaskan bahwa bahasa pemrograman ini Python ini adalah bahasa pemrograman yang dengan tipe dinamis, di mana dia itu ketika kita mengidentifikasikan sebuah variabel, kita tidak harus menetapkan nilainya di awal, tapi kita bisa mengubahnya ketika nanti kita menggunakan. Selanjutnya di sini ada beberapa reservoir words. Jadi reservoir word ini kita bisa artikan sebagai nama-nama yang nantinya kita tidak kata-kata yang nantinya kita tidak bisa gunakan untuk membuat nama dari variabel ketika kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Ini alasannya karena kata-kata ini sudah digunakan oleh bahasa pemrograman Python itu untuk
fungsinya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan lanjut pada praktek mengenai uh, identifier ini. Ya, langsung saja kita buka uh, IDE atau kode editor masing-masing. Saya akan menggunakan Visual Studio Code lagi. Oke, sini jadi kita akan menggunakan sebuah variabel. Pertama kita beri nama dulu variabelnya, misalnya nama variabelnya adalah nama. Kemudian kita tulis sama dengan nama saya yaitu Jumain Zulkeda. Jadi sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika kita mendeklarasikan dua variabel dengan huruf kecil dan huruf besar yang berbeda, maka dia akan menganggap pada variabel itu berbeda. Misalnya saya punya variabel baru yaitu nama misalnya ini dengan jadi ketika kita print misalnya print untuk melihat perbedaan antara variabel nama pertama dan nama kedua, kita bisa print di sini. Kita tuliskan variabelnya nama, kemudian kita pakai slash saja supaya membuat variabel baru, baris baru. Yang kita tuliskan di sini nama. Oke. Jadi untuk perbedaan kita bisa seperti ini, kita print nama terlebih dahulu, kemudian di bawahnya kita print lagi dan variabel nama yang kedua. Kemudian kita jalankan. Jadi sini dia membedakan antara nama yang pertama dan nama yang kedua. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa bahasa pemrograman Python itu adalah bahasa pemrograman yang case sensitive. Oke, selanjutnya tadi dijelaskan bahwa bahasa pemrograman Python itu dia bisa menggunakan kombinasi antara huruf dan angka. Namun apabila angkanya terletak pada awal variabel seperti misalnya ini satu, maka ini akan mengeksekusi Python akan mengeksekusi variabel ini sebagai variabel yang tidak valid, kan? Maka dia akan jelaskan bahwa di sini valid decimal literal. Jadi dia bisa menggunakan variabel angka ketika misalnya di sini kita bisa nama terus kemudian satu misalnya. Jadi angkanya di situ tidak bisa kita tuliskan di awal variabel. Di sini misalnya nama 2. Di sini seperti nama 1. Di sini nama 2. Kita jalankan dia tergabung. Selanjutnya tadi bahwa bahasa pemrograman Python itu dia bisa menggunakan underscore untuk nama variabel. Jadi underscore di sini bisa diletakkan di sebelum variabel di sini. Variabel ini. Nah, di sini bisa banyak yang menggunakan misalnya import itu menggunakan underscore.
dia tidak akan error. Berbeda dengan ketika kita menggunakan numerik tadi. Selanjutnya ada scripting juga bisa digunakan untuk menggantikan spasi pada nama variabel. Misalnya kita memiliki variabel dengan dua kata, misalnya nama saya, jadi kita tidak bisa menggunakan menuliskan seperti nama spasi saya. Nah, di sini interpreter Python akan menganggapnya sebagai variabel yang error lagi. Jadi untuk menggantikan spasi di sini, maka kita bisa menggunakan underscore nama spasi underscore saya. Jika seperti ini, maka dia tidak akan menganggap sebagai variabel yang error. Jadi kita jalankan, maka di sini variabel yang kita ganti. Oke, jika kita jalankan, maka tidak akan terjadi error. Selanjutnya jelaskan bahwa Python 11 bahwa variabel Python itu adalah tipenya dinamis. Ketika misalnya kita isi nama saya Juni, dan kemudian ketika kita akan menggunakan, kita rubah namanya. Misalnya sini saya rubah nama saya sama dengan jumlah yang saya bikin, dan kita print nama saya ini, dan kita jalankan. Nah, yang keluar akan jumlah, karena walaupun kita sudah definisikan di awal bahwa nama saya adalah jumlah kaidah, kemudian ketika kita akan menggunakan variabel yang sama dan kita kita definisikan nilainya yang berbeda, maka dia ketika kita print dia akan mengeksekusi yang paling terakhir kita definisikan. Sehingga di sini yang keluar hanya jumlah saya, bukan jumlah kaidah. Jadi nilai variabel pada bahasa pemrograman Python ini dia bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kita. Selanjutnya tadi dijelaskan bahwa ada beberapa reservoir word. Nah, jadi sesuai sejalan tadi bahwa reservoir word itu tidak bisa kita gunakan untuk mendefinisikan variabel di sini. Misalnya kita coba salah satu, misalnya kita ambil di sini yang else saja, dengan nama variabel else kemudian juga jadi Python akan menganggapnya sebagai variabel yang invalid, variabel sintaks, karena di sini sudah digunakan oleh bahasa pemrograman Python sendiri untuk kasus-kasus tertentu, mendefinisikan kasus. Oke, selanjutnya kita lanjut pada creating and using object. Nah, di sini bahwa create and design itu kelas instance. Bahwa ketika kita membuat sebuah instance baru itu sama saja ya ketika kita membuat sebuah kelas instance baru. Jadi di sini ketika kita membuat misalnya kita membuat variabel temperatur dengan nilai 98, itu sama saja dengan kita membuat kelas baru di mana labelnya itu adalah float dengan nilai temperatur dengan tipe data float dengan nilai 98,6. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan alias untuk menugaskan sebuah identifier kedua ke sebuah objek yang ada. Misalnya kita buat sebuah variabel baru yang bernama original, mana variabel original itu sama dengan variabel temperatur yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, selanjutnya saya jelaskan bahwa Python mendukung beberapa cara pemanggilan metode.
Pertama misalnya di sini kita bisa lihat ada cara misalnya pertama itu sort dalam kurung datanya, atau bisa juga kita dalam sintas data kemudian titik sort kemudian dalam kurung dan berikut. Ini untuk yang pertama itu adalah standar pemanggilan metode atau fungsi, dan yang kedua itu adalah untuk memanggil member atau fungsinya. Kemudian di sini ada beberapa tipe data yang immutable. Jadi immutable itu maksudnya datanya tidak bisa dirubah lagi setelah dia definisikan. Misalnya di sini ada boolean, integer, kemudian floating point number, ada immutable sequence of object dan lain-lain. Jadi langsung kita praktik untuk creating any object ini. Kita buka lagi file editor kita. Sini saya memiliki sebuah variabel nama saya sama juga beda. Kemudian di sini saya mendefinisikan variabel baru bisa nama. Kemudian nama ini sama dengan variabel yang pertama yaitu nama saya. Ketika saya di sini ingin melihat apa isi daripada variabel nama di sini, maka kita jalankan terlebih dahulu supaya kita bisa melihat nilainya. Jadi ketika kita nilai dari variabel nama di sini itu sama dengan nilai pada variabel nama saya yang telah kita definisikan pertama. Jadi ini adalah konsep membuat objek di dalam tadi masa pengurangan Python ini. Selanjutnya kita lanjut pada tipe daripada metode itu. Jadi metode dalam bahasa pemrograman Python ini ada yang disebut dengan accessor dan mutators. Jadi accessors adalah ketika kita mengembalikan informasi tentang sebuah kejadian atau objek, tapi kita tidak merubah nilai daripada objek tersebut. Beda halnya dengan mutators. Mutators ini kita akan mengisikan kembali nilai daripada metode atau state atau objek yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini jelaskan bahwa ada beberapa objek yang ketika kita sudah instansiasi, nilainya tidak bisa lagi kita rubah. Misalnya tadi float, integer, ball, state, dan class. Jadi kejadian ini disebut dengan immutable atau bisa dirubah kembali nilainya. Di sini ada contoh penggunaannya tentang tipe-tipe dari metode itu, jenis-jenis dari metode. Yang di sini ada accessor dan mutator. Langsung saja kita praktekkan. Buka file editor. Jadi kita masukkan kode di sini. Oke, selanjutnya di sini saya sudah membuat codingan dengan nama kelasnya itu student. Oke guys, saya sini misalnya maksudnya dimana kelas person ini memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama itu fungsi init yang mendefinisikan tentang nama dan umur. Kemudian fungsi yang kedua yaitu dengan nama getAtr, dimana nanti fungsi getAtr ini kita akan menggunakan untuk menetapkan
informasi daripada person yang sudah kita tetapkan, kemudian yang set attribute ini untuk mengubah nilai daripada person yang sudah kita tetapkan. Di sini kita akan membuat person baru. Sehingga person 1 kita punya definisi tersebut terlebih dahulu person 1 sama dengan kita panggil kelasnya misalnya di sini person, kemudian untuk nilainya untuk nama misalnya Tom dengan umurnya misalnya 12 tahun. Ketika kita print person 1 ini person 1 kita print person 1 dengan metode get ATR. Kita jalankan. Oke, jadi di sini ada masalahnya itu karena nama kita definisikan bukan sebagai string, jadi atau bukan di sini artinya menjadi string. Setelah itu kita coba jalan kembali. Tom, sudah di sini sebagai string juga. Jadi di sini dia akan mengambil nilai daripada person 1 ini, dimana kita sudah definisikan bahwa person 1 itu dia namanya Tom dengan umurnya 12. Oke, selanjutnya di sini kita akan menuliskan dengan mutatornya. Jadi kita akan merubah nilai dari person 1 ini. Caranya gitu, person 1 ke tr dengan nilai misalnya namanya Tommy dengan umurnya misalnya 15. Ketika kita printkan person 1 yang baru ini, print ketika kita jalankan, jadi tadi masalahnya di bagian sini, jadi kita siap ini jadi support. Lalu kita kembali kita berhasil mengubah nilai daripada person 1 ini menjadi Tommy dan umurnya 15. Baik, saya akan melanjutkan video saya yaitu tentang sequence type classes. Jadi ada beberapa tipe kelas dalam bahasa pemrograman Python. Yang pertama itu class list, ada kelas tuple, ada kelas str, dan ada kelas set atau frozen set. Jadi kita langsung pada class list. Jadi di sini bahwa dijelaskan bahwa list instance store a sequence of object. Jadi list itu adalah daftar urutan dari objek. Jadi list ini adalah referensial struktur atau urutan berbasis array, as it a technical store a sequence of references to item elements. Karena secara teknis ia menyimpan rangkaian referensi ke elemen-elemennya. List adalah array based sequence atau urutan berbasis array dan bersifat indeks 0.
Jadi daftar dengan list dengan panjang n memiliki elemen indeks mulai dari 0 hingga n kurang 1 inklusif. Lanjut, Python uses the character kurung siku as the minutes of a list literal with kurung siku iteras being an empty list. Jadi Python ini menggunakan karakter kurung siku sebagai pembatas untuk literal, dengan kurung siku sendiri adalah list kosong. Kemudian the list consider empty list by default. However, the constructor will accept any parameter that is of any irreducible type. Jadi konstruktor list itu menghasilkan daftar kosong secara default. Namun konstruktor akan menerima parameter apapun yang bersifat iterable. Selanjutnya, the list is a mutable sequence. The elements can be added or removed from the sequence. Jadi bahwa list ini adalah daftar yang bisa dirubah, di mana elemennya dapat ditambahkan atau dihapus dari urutannya. Baik, selanjutnya kita akan mempraktikkan tentang cara penggunaan list ini dalam bahasa pemrograman Python. Jadi langsung saja kita ke kode editor atau IDE yang teman-teman gunakan. Jadi di sini sudah ada tadi tentang penggunaan kelas. Langsung kita hapus saja dan kita akan buat list sebagai penggantinya. Nah, di sini misalnya saya memiliki sebuah variabel, misalnya saya beri nama dengan A. Nah, di mana A ini sama dengan sebuah list yang berisi misalnya berisi sebuah list dengan nilainya yaitu cuma ini. Kemudian ketika kita jalankan, sebelum itu kita harus print terlebih dahulu agar hasilnya keluar. Print A. Oke, kita jalankan kembali. Nah, di sini ketika kita mendefinisikan list seperti ini, maka yang akan keluar adalah akan diurut satu persatu elemennya. Kemudian ada cara lain, cara menuliskan list, yaitu misalnya seperti ini. Misalnya B sama dengan, dia menggunakan kurung siku, kemudian kita isikan nilainya di dalam. Misalnya nilai pertamanya adalah jumain, kemudian nilai keduanya yaitu Zulkaidah. Oke, kemudian kita print list tersebut. Oke, jalankan dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi list yang kedua ini berbeda dengan list sebelumnya, di mana di sini nilai pertamanya adalah sebuah string dengan kata itu jumain, dan nilai keduanya yaitu Zulkaidah. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa indeks daripada list ini itu berawal dari 0. Jadi untuk jumain ini dia indeksnya yaitu 0, kemudian untuk Zulkaidah ini indeksnya yaitu 1. Nah, selanjutnya, list ini juga dapat menampung beberapa tipe data dalam satu list. Misalnya kita buat list baru, misalnya C, dimana C sama dengan, kita gunakan kurung siku, kemudian kita isi variabelnya. Misalnya kita buat misalnya string terlebih dahulu, misalnya ini. Kemudian untuk indeks yang pertamanya kita akan gunakan misalnya angka,
Kita masukkan di sini 3. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memasukkan misalnya pada tipe data boolean, misalnya true. Oke, kemudian kita akan print list tersebut. Print C. Dan kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Oke, jadi di sini dalam satu list terdapat 3 tipe data. Yang pertama itu yaitu string, kemudian angka, dan boolean. Baik, lanjut seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa list itu merupakan deretan nilai, dimana nilainya itu bisa dirubah seperti ditambahkan atau dihapus. Cara penambahannya itu seperti ini. Oke, langsung saya contohkan saja. Misalnya di sini kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita definisikan itu adalah sebuah list yang nilainya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 1,2, 3, 4,5. Kemudian kita akan menambahkan angka 6 ke dalam di sini. Misalnya kita tuliskan a titik append dalam kurung, lalu kita masukkan nilainya ke di dalam kurung. Setelah itu untuk menilai kita coba print nilai a. Oke, kita jalankan. Oke, maka akan terdapat nilai 6 pada list. Oke, untuk cara menambahkannya, kemudian untuk menghapusnya kita bisa menggunakan remove. Ini misalnya kita akan remove adalah nilai 3. Masukkan nilainya, lalu kita jalankan. Oke, maka nilai 3 akan hilang dalam list. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada kelas tuple. Jadi kelas tuple ini adalah sebuah versi immutable daripada daftar sebuah nilai. Jadi karena dia immutable, maka kita tidak bisa merubah nilainya dan elemennya tidak bisa ditambahkan atau dihapuskan seperti yang kita lakukan pada list tadi. Jadi di dalam tuple ini dia menggunakan kurung bulat untuk membatasi tuple-nya. Jadi dengan kurung bulat itu sendiri adalah tuple kosong. Oke, untuk mendefinisikan sebuah tuple dengan panjang literal sebanyak 1, maka kita harus menggunakan koma setelah elemennya. Setelah itu kita mengapitnya dengan tanda kurung seperti contoh di sini 17, dimana ini adalah satu elemen tuple. Dimana di sini adalah cara kita bagaimana mendefinisikan satu elemen tuple. Baik, kita langsung saja praktikkan untuk cara penulisan tuple ini. Kita buka lagi ke editor, lalu kita hapuskan yang ini. Dia diawali dengan kurung bulat dan diakhiri dengan kurung bulat. Jika seperti ini, maka dia adalah namanya tuple. Lalu kita akan print tuple ini, print A. Kita jalankan, maka dia akan membentuk sebuah tuple di mana diapit oleh kurung bulat dengan nilainya 1, 2, 3, 4. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa tuple ini tidak bisa ditambahkan nilainya atau dihapuskan nilainya. Misalnya kita coba remove
remove misalnya 3, kita jalankan. Nah, di sini maka dia error karena dia tuple tidak bisa dirubah. Oke, selanjutnya kita lanjut pada kelas str atau string, dimana kelas string ini dia merepresentasikan immutable juga seperti tadi, immutable sequence karakter. Jadi daftar karakter yang tidak bisa dirubah lagi. Contohnya hello, don't worry. Dimana di sini menggunakan escape yang berbeda, dimana di sini hello yang pertama menggunakan kutip 2, hello yang kedua menggunakan kutip 1, begitu pula dan juga dengan don't worry. Selanjutnya karakter Unicode juga bisa ditambahkan, misalnya 20-U, 20 AC, kemudian untuk stringnya 20 kemudian kita dapat menggunakan strip 3 strip 1 3 kali dan juga strip 2 3 kali untuk multiple line comment atau komen dalam bentuk baris yang banyak. Selanjutnya karakter masing-masing daripada string ini, jadi karakter-karakter dalam kelas string ini bisa kita akses dengan menggunakan operator kurung siku. Langsung saja kita praktekkan untuk terkait dengan kelas str ini. Jadi langsung saja kita buka editornya. Oke, lalu ini kita hapus saja. Terus yang pertama kita akan mempraktikkan tentang misalnya ini karakter Unicode. Misalnya kita definisikan misalnya A sama dengan string, terus kita masukkan kode Unicode-nya tadi 20 strip U 20 AC, 20 backslash U 20 AC. Nah, coba kita printkan, print putaran. Nah, maka di sini keluarannya adalah 20E. Selanjutnya kita akan menggunakan multiple line. Misalnya di sini kita akan memberikan komentar kepada dua ini secara sekaligus, maka kita bisa menggunakan string 1 sebanyak 3 kali dan juga ditutup dengan string 1 sebanyak 3 kali juga, maka dia akan menjadi komentar. Dan ketika kita jalankan, maka dia tidak akan mengeluarkan output apapun karena komentar ini tidak dieksekusi oleh interpreter bahasa pemrograman Python. Selanjutnya kita juga akan mencoba mendefinisikan karakter-karakter yang ada pada string ini menggunakan operator kurung siku. Jadi kita hapus terlebih dahulu stringnya. Hapuskan. Misalnya di sini kita masukkan, misalnya saya masukkan misalnya A sama dengan pemrograman, kemudian kemudian misalnya kita akan mengakses salah satu karakter daripada nilai A ini, misalnya kita akses huruf M, maka kita bisa menggunakan kurung siku. Nah, di sini huruf M berada pada indeks kedua karena list itu dimulai pada 0. Jadi kita masukkan indeksnya itu 2.
Kemudian kita jalankan kodenya. Nah, makanya akan keluar hanyalah M. Oke, kita lanjut pada kelas set dan frozen set. Baik, jadi kelas set di sini dia merepresentasikan sebuah himpunan pada notasi matematika. Nah, yaitu kumpulan elemen tanpa duplikat dan tanpa rutan yang melekat pada elemen tersebut. Jadi keunggulan daripada kelas set ini bahwa dibandingkan dengan list bahwa dia itu mempunyai metode yang sangat optimal untuk mengecek apakah ada karakter atau elemen yang terdapat dalam satu himpunan bilangan. Nah, ini didasarkan pada struktur data Hastable yang disebut Hastable. Baik, ada dua batasan yang ada dalam kelas set ini. Yang pertama, dia tidak mempertahankan elemen dalam urutan tertentu. Nah, setelah itu yang kedua, dia hanya instance dengan immutable atau nilainya yang tidak bisa dirubah dengan tipe yang tidak bisa dirubah yang bisa ditambahkan ke dalam kelas set ini. Misalnya integer, float, string, tuple, dan frozen set. Oke, di sini kelas frozen set adalah sebuah tipe yang immutable juga atau tidak bisa dirubah kembali nilainya. Jadi di sini set itu dibatasi dengan tanda kurung kurawal yang membatasinya dengan set yang lain. Misalnya di sini ada 17 untuk set pertama dan ada set red, green, blue untuk set kedua. Nah, jadi tanda kurung kurawal ini dia tidak merepresentasikan set yang kosong, kelas set yang kosong, karena alasan histori tertentu. Itu merepresentasikan bahwa dictionary yang kosong. Kemudian set dengan kurung bulat itu menghasilkan himpunan kosong, menghasilkan kelas set yang kosong. Misalnya set hello, maka hasilnya adalah H, E, L, L. Baik, kita lanjut pada dictionary class, di mana representasi dari dictionary class ini atau sebuah mapping. Jadi dari sebuah kelas set jadi dia mewakili kamus atau pemetaan dari sekumpulan kunci berbeda sehingga terkait dengan nilai-nilai tertentu. Jadi sebuah dictionary literal ini juga akan menggunakan kurung kurawal. Contohnya A sama dengan di sini ada kuncinya dan nilainya setelah titik 2. Yang kunci dan nilainya ini dipisahkan oleh titik 2. Jadi bentuk literal dari kurung kurawal kosong ini merupakan hasil dari kamus atau dictionary yang kosong. Selanjutnya konstruktor untuk kelas dictionary ini menerima pemetaan sebagai parameternya. Kemudian alternatifnya konstruktor menerima rangkaian pasangan nilai kunci dan nilai sebagai parameter dalam dictionary dengan berpasangan. Misalnya B, kemudian dengan kunci misalnya GA nilainya itu iris dan
DE nilainya itu German. Jadi dia selalunya berpasangan. Selanjutnya kita lanjut pada expression operatos dan precedence, di mana yaitu ekspresi, operatos, dan prioritas. Jadi di sini yang pertama ada logika operator, misalnya itu not, and, dan or. Kemudian ada operator kesetaraan, contohnya itu is not, sama dengan atau tidak sama dengan. Kemudian ada operator perbandingan, misalnya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Kemudian ada operator aritmetika, misalnya tambah, kurang, kali, bagi, bagi 2 kali, dan persen. Kemudian ada operator bitwise dengan contoh misalnya dan, kemudian ini, dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita lanjut pada sequence operator. Jadi Python itu dia menggunakan pengindeksan 0 untuk sehingga urutan dengan misalnya panjangnya adalah n, maka akan memiliki indeks elemen dari 0 sampai ke n kurang 1 inklusif. Jadi Python juga mendukung penggunaan indeks negatif, di mana indeks negatif ini menunjukkan jarak dari akhir rangkaian. Misalnya indeks min 1 menunjukkan nilai elemen dengan indeks paling akhir. Kemudian indeks dengan minus 2 dia menunjukkan elemen kedua dari akhir, dan seterusnya. Selanjutnya ada switching, di mana switching ini dia interval setel terbuka. Contohnya ketika kita menggunakan data terus menggunakan tanda kurung siku kemudian diisikan 3.8, maka dia akan mengeluarkan output mulai dari awal 3 hingga sebelum lebih kecil daripada 8 ini. Kemudian semua urutan ini menentukan operasi perbandingan berdasarkan urutan lesikografi, melakukan perbandingan elemen demi elemen sehingga perbedaan pertama ditemukan. Misalnya 569 lebih kecil daripada 57 karena entry pada terindeks 1. Kemudian kita masuk pada operator offset. Jadi ada beberapa operator untuk set di sini. Misalnya ada key in S itu untuk containment check. Kemudian ada key not in S untuk not containment check. Kemudian ada S1 sama dengan S2. Bahwa S1 itu ekuivalen dengan S2. Kemudian ada S1 tanda seru sama dengan S2, itu artinya bahwa S1 tidak sama dengan S2. Kemudian ada S1 lebih kecil atau sama dengan S2, itu berarti bahwa S1 lebih kecil daripada S2, dan selanjutnya. Lalu kita masuk pada operator for dictionary, misalnya D dalam kurung siku K, dia untuk value associated with given K. Kemudian D kurung siku K sama dengan value ini dia untuk mengatur atau mereset nilai dari associated dengan given K. Kemudian del D kurung siku K ini untuk menghapus kunci dan asosiasinya dengan nilai dari dictionary. Kemudian key indi
dia untuk containment check, K not in D untuk non containment check, kemudian D1 sama dengan D2 itu untuk menunjukkan kesamaan dua variabel, kemudian D1 tanda seru sama dengan D2 itu untuk menunjukkan ketidaksamaan variabel. Kemudian ada extended segment operator, misalnya alpha sama dengan di sini kurung siku 1 2 3. Nah, kemudian kita definisikan lagi beta itu sama dengan alpha. Kemudian beta kita tambahkan sama dengan 4,5. Setelah itu kita definisikan lagi beta sama dengan beta tambah 6,7. Setelah itu kita print alpha, maka dia akan menjadi 1 2 3 4 5. Kemudian di sini ada beberapa operator precedence atau operator prioritas. Misalnya penugasan berantai. Di sini X sama dengan Y sama dengan 0. Atau 1 lebih kecil sama dengan X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 10. Di sini ada juga table dan simbolnya. Tinggal dibaca saja. Kemudian di sini ada control for untuk if, while, for, break, dan continue. Nah, di sini misalnya jika terus kita masukkan kondisinya, kemudian kita masukkan kode yang akan dieksekusi. Nah, jika masih ada pengkondisian lagi, kita gunakan lagi elif. Untuk kondisi selanjutnya, jika masih ada, kita gunakan elif lagi. Tapi jika tidak ada, maka jika sudah untuk kondisi terakhir, maka kita bisa menggunakan else di sini. Itu untuk penulisan control flow if. Nah, beda halnya dengan penulisan control flow while. Nah, while listening dia diawali dengan while, kemudian kita tuliskan kondisinya. Nah, setelah kita tuliskan kondisinya di akhir dan titik 2, kemudian baris baru dan indentasi, lalu kita tuliskan kode yang akan dieksekusi. Lalu ada juga control flow untuk for. Jadi control flow untuk for ini dia dituliskan dengan misalnya for, terus kita menggunakan else elemen, kemudian di dalam iterable. Jadi berapa kali kita akan mengulangnya, kemudian kita masukkan kode yang akan kita jalankan. Selanjutnya pernyataan break itu dia untuk mengakhiri perulangan while atau for yang paling cepat ditutup. Kemudian untuk continue dia untuk menyebabkan perulangan saat ini pada perulangan berhenti, kemudian perulangan selanjutnya berjalan seperti yang diharapkan. Jadi dia berhenti pada suatu kondisi, kemudian berlanjut lagi. Oke, untuk control flow ini mungkin kita ada baiknya kita laksanakan praktik sedikit. Jadi di sini saya akan praktikkan terlebih dahulu. Jadi kita buka kode editornya. Nah, lalu kita hapuskan terlebih dahulu. Oke, misalnya kita punya dua variabel, misalnya nilai A sama dengan misalnya 10. Kemudian punya variabel B, misalnya nilainya sama dengan misalnya 20. Kemudian kita akan melakukan pengkondisian, misalnya if A lebih kecil dari B, maka kita akan print A kecil dari B. Kemudian masukkan kondisi kedua, elif
A sama dengan B, maka kita print A sama dengan B. Selanjutnya kita masukkan untuk kondisi yang terakhir, yaitu else. Jika salah, maka kita print A besar dari B. Kita coba jalankan. Jika nilai A itu 10 dan nilai B 20, maka yang akan dicetak adalah dia memenuhi kondisi A lebih kecil daripada B, sehingga di sini yang terpilih adalah A kecil dari B. Baik, selanjutnya kita akan mempraktekkan perulangan while. Jadi di sini kita akan mendefinisikan dulu, misalnya nilai A sama dengan 1. Selanjutnya kita mulai kondisi perulangan while-nya. Misalnya while A lebih kecil dari 5, maka kita print A-nya. Kemudian kita tambahkan A menjadi A, tambahkan dengan 1 sama dengan A 1. Ini oke. Setelah itu kita coba jalankan, lalu kita tahu. Nah, di sini dia akan mencetak dari nilai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Kemudian karena 4 sudah lebih kecil daripada 5, maka perulangan while ini akan berhenti. Oke, selanjutnya kita akan saya akan menyontohkan perulangan for. Sini kita hapus lagi. Jadi kita tuliskan misalnya di sini for A dalam rangkaian in range, misalnya di sini 5, maka dia akan print A. Oke, kita coba temukan, sehingga di sini kita definisikan pertama A-nya sama dengan 1, kemudian A dalam range 5 itu, sehingga dia akan mengulang sebanyak dari 0 sampai 5 kali pengulangan dan memprint nilainya. Oke, itu saja untuk perulangan if, while, dan for. Kita lanjut pada fungsi. Jadi istilah function ini itu digunakan untuk mendeskripsikan sebuah fungsi tradisional tanpa stateless, kemudian nanti dijalankan tanpa konteks kelas tertentu atau turunan dari kelas itu, seperti misalnya B sama dengan sorted data. Kemudian istilah method itu digunakan untuk mendeskripsikan anggota yang dipanggil dari fungsi pada objek tertentu menggunakan sintaks object oriented dengan menyampaikan pesan objek, seperti misalnya C sama dengan data dot sort. Kemudian pengidentifikasian yang digunakan untuk menggambarkan parameter yang diharapkan dikenal dengan parameter dengan
aktual parameter. Kemudian polymorphism function itu dipanggil dengan lebih dari satu kemungkinan pemanggilan, kemudian dengan parameternya itu nilai defaultnya. Oke, itu tadi penjelasan dari fungsi dari bahasa pemrograman function di bahasa pemrograman Python. Selanjutnya kita akan lanjut pada praktek membuat fungsinya. Jadi kita buka kode editor masing-masing. Nah, lalu kita hapuskan terlebih dahulu yang ini. Lalu kita buat fungsi. Fungsi ini diawali dengan def. Kemudian nama fungsinya misalnya fungsi apa nih? Hello. Kemudian kita tentang dalam kurung. Kemudian dia tanda titik 2. Lalu kita enter. Di sini akan menggunakan indentansi bahwa dia masih termasuk dalam fungsi ini. Kemudian kita akan dalam fungsi hello ini dia menangani misalnya print. Nah, di sini kita akan printkan misalnya hello apa kabar. Nah, di sini kita sudah membuat fungsinya. Kemudian kita setelah fungsinya dibuat, maka kita bisa menjalankan fungsi ini dengan cara memanggilnya. Misalnya di sini kita panggil fungsi hello-nya. Cara memanggilnya seperti ini. Hello. Setelah itu kita run filenya, maka yang keluar adalah hello apa kabar. Nah, hello kabar ini ditandai oleh fungsi hello. Selain itu, fungsi juga bisa menerima parameter. Misalnya di sini kita kasihkan sebuah parameter, misalnya nama. Kemudian di sini halo apa kabar, terus ditambahkan dengan nama. Kemudian untuk namanya kita tambahkan di sini. Misalnya nama saya, kita gunakan nama saya misalnya Jumain. Lalu kita run. Oke, jadi di sini salah karena kita tidak menggunakan string, jadi kita gunakan string. Jumain. Oke, lalu kita run. Nah, maka dia akan memprint hello apa kabar Jumain. Hanya di sini masih kurang bagus karena kita belum menambahkan spasi di sini. Nah, kita tambahkan spasi, lalu kita run kembali. Nah, maka di sini struktur katanya sudah tepat. Selanjutnya fungsi ini juga bisa menerima beberapa parameter. Misalnya di sini saya masukkan parameter baru lagi, misalnya nih. Nah, lalu di sini untuk output nanti ketika dipanggil, misalnya hello apa kabar Jumain. Kemudian kita tambahkan string lagi. Sini kita pakai tambah error. Terus setelah itu sekali tambah lagi kamu adalah, kemudian di sini kita tambahkan lagi dengan ini. Kalau buatnya bagus ini kita tambahkan spasi. Oke, di sini untuk parameter pertamanya nama yaitu Jumain, untuk parameter kedua yaitu nim. Itu kan misalnya pakai integer saja, misalnya 22061. Nah, lalu kita jalankan. Di sini nimnya tidak bisa menggunakan integer, kita harus menggunakan sama-sama string. Sini misalnya 22061. Kita jalankan.
Oke. Jadi dia parameter di sini harus sama-sama menggunakan string. Jadi mungkin sampai di sini terlebih dahulu untuk video saya pada kali ini, eh, yaitu kita terakhir sudah membahas tentang fungsi. Sebelum mengakhiri videonya, mungkin saya minta maaf sebanyak-banyaknya bila ada kesalahan pengucapan kata maupun ketidakjelasan saya dalam menjelaskan tentang materi yang saya bawakan ini, karena saya juga adalah manusia biasa, jadi saya juga banyak kekurangan. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.